Inilah Pulau Rempang yang secara administratif masuk dalam wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau. Di pulau inilah dalam beberapa hari terakhir suasana berubah mencekam karena konflik lahan antara masyarakat dan pemerintah. Kamis 7 September 2023 pagi, aparat keamanan datang untuk memasang patok batas proyek pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang. Proyek yang disebut sebagai proyek strategis nasional itu ditolak keras oleh masyarakat. Penolakan itu disebabkan keinginan BP Batam yang bekerjasama dengan PT Makmur Elok Graha untuk menguasai seluruh pulau, padahal luas kampung adat tak sampai 10% dari total luas Pulau Rempang. Silakan membubarkan diri dengan tertib. Masyarakat yang telah lama tinggal di pulau itu secara turun-temurun menolak keras relokasi. Mereka kemudian memblokir jalan dan akhirnya bentrokan dengan aparat pun tidak terelakkan. Konflik lahan ini bermula dari surat DPRD Kota Batam bertanggal 17 Mei 2004. Surat tersebut berisi persetujuan masuknya investasi baru ke Pulau Rempang yang ditandatangani Ketua DPRD Batam saat itu, Taba Iskandar, atas rekomendasi 6 fraksi di DPRD. Surat itu merupakan surat persetujuan yang diajukan Pemkot Batam untuk mengembangkan Pulau Rempang menjadi kawasan terpadu, perdagangan, jasa, industri dan pariwisata yang dinamakan Rempang Eco City. Pulau Rempang memiliki luas 16.583 hektar. Pulau itu terdiri atas 2 kelurahan, Rempang Cate dan Sembulang, yang masuk dalam wilayah Kecamatan Galang, Kota Batam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ada 7.512 jiwa yang tinggal di pulau tersebut. Namun PT MEG diberikan hak pengelolaan lahan seluas 17.000 hektar. Artinya seluruh Pulau Rempang termasuk area perairannya akan dikelola perusahaan. Proyek tersebut targetkan bisa menarik investasi sebesar 381 triliun sampai dengan 2080. Nilai investasi itu berasal dari berbagai sektor, mulai dari industri jasa dan pariwisata. Dari investasi tersebut diharapkan bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 306.000 orang. 7 zona yang nantinya akan dikembangkan antara lain zona industri, zona agrowisata, zona pemukiman, dan komersial, zona pariwisata, zona hutan dan pembangkit listrik tenaga surya, zona marga satwa dan alam, serta zona cagar budaya. Dalam keterangan tertulis, BP Batam mengatakan, pengembangan Pulau Rempang diawali dengan investasi produsen kaca terkemuka dari Cina sejak akhir Juli. Perusahaan yang berkomitmen berinvestasi sekitar 175 triliun rupiah itu akan membangun fasilitas hilirisasi pasir kuarsa dan pasir silika, serta ekosistem rantai pasok industri kaca dan kaca panel surya. Pemerintah berdalih, Pulau Rempang merupakan milik pemerintah yang hak pengelolaannya telah diberikan kepada pihak swasta. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam keterangannya Jumat 8 September di Jakarta menjabarkan mengenai status tanah di Pulau Rempang tersebut. Tanah itu, Rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan untuk digunakan dalam hak guna usaha. Itu Pulau Rempang. Itu tahun 2001-2002. Sebelum investor masuk, tanah ini rupanya belum digarap dan tidak pernah ditengok. Sehingga pada tahun 2004 dan seterusnya menyusul dengan beberapa keputusan, tanah itu diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati. Di sisi lain, masyarakat adat di Pulau Rempang meyakini tanah yang mereka tinggali merupakan tanah yang telah ditempati sejak abad ke-18. Ketua Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan atau Keramat Rempang dan Galang, Gerisman Ahmad, di Pulau Rempang terdapat 16 kampung tua atau permukiman warga asli. Warga asli yang terdiri dari suku Melayu, suku orang laut, dan suku orang darat ini diyakini telah bermukim di Pulau Rempang setidaknya sejak 1834. Menurut peneliti Pusat Riset Kewilayahan BRIN Dedi Arman, sejarah kehidupan masyarakat di Pulau Rempang dan Galang bisa dilihat dalam catatan arsip Belanda dan Kesultanan Riau. Setidaknya sejak abad ke-19 sudah ada kehidupan masyarakat di pulau tersebut. Masyarakat adat yang mendiami Pulau Rempang yakni orang darat dan orang laut. Orang darat mendiami daerah Kampung Sadap di Rempang Kate. Sementara orang laut mendiami daerah pesisir Rempang Galang dan pulau sekitarnya. Atas dasar inilah warga di 16 kampung adat menolak untuk direlokasi. Menengok sejarahnya, Batam adalah salah satu dari 329 pulau yang terletak di antara Selat Malaka dan Selat Singapura. Satu-satunya sumber yang menyebutkan dengan jelas nama Batam dan dapat diketahui hingga saat ini adalah Traktat London tahun 1824. Traktat tersebut menggambarkan pembagian wilayah di bagian kekuasaan Inggris dan Belanda. Diperkirakan, penduduk asli Batam adalah orang Melayu yang dikenal dengan sebutan orang selat atau laut.